ini juga tergantung dari banyak sedikitnya peserta yang yang mengikuti. Nah, kemudian terkait dengan yang COVID ini, sekarang memang kita tidak bisa keluar-keluar gitu. Saya kira itu mungkin nanti Pak Zain, Pak Sidik, dan Pak Sugeng bisa menambahkan. Ya, mungkin bisa dipaparkan lebih lanjut Bapak Ibu mengenai sebenarnya ada kuota atau tidak, dibatasikah hanya berapa mahasiswa yang mendapatkan bantuan dana tersebut kayak gitu, Bu? Seingat saya tidak ada kuota, Mbak. Tidak ada kuota karena itu dana seperti itu juga bisa berasal dari universitas. Jadi contohnya misalnya Mbak Ria itu pernah juga Ria Datul ya, itu pernah memperoleh dana dari universitas untuk seminar di Turki dan New York gitu ya. Nah, ini memang harus diajukan ke WR3. Jadi karena yang terkait dengan kegiatan kemahasiswaan seperti itu bisa di berbagai level begitu Mbak. Dari HI sendiri biasanya juga ada. Nah, Pak Sidik Ahmadi mungkin bisa menyampaikan. Pak Sidik, silahkan. Iya, Pak. Baik, saya tambahkan ya. Jadi untuk kuota jumlah itu tidak ada di prodi, tetapi yang ada adalah kuota dana gitu. Sehingga kita ketika ada proposal masuk, kita akan menyeleksi kelayakan kegiatan itu untuk diberi bantuan atau tidak gitu. Akan tetapi dari pengalaman selama ini saya kan meneruskan di tengah jalan, itu untuk pengiriman delegasi itu seingat saya dana bahkan belum sepenuhnya, artinya masih ada gitu. Nah artinya memang kemudian silakan aja ketika kalian ada proposal untuk pengiriman delegasi, nanti kita akan lihat, akan kita nilai gitu. Yang pasti jumlah uang yang ada di prodi itu tidak banyak, karena memang pos untuk kegiatan kemahasiswaan itu kan tidak hanya di prodi itu, kan ada seperti yang disampaikan oleh Bu Nur Azizah tadi, kalian bisa mengajukan itu ke fakultas, bisa mengajukan ke kegiatan kompetisi itu akan lebih mudah untuk didanai karena memang ada indeks prestasi mahasiswaan gitu. Jadi memang nanti jenis kegiatan yang diikuti itu juga menjadi pertimbangan. Kira-kira begitu. Oh ya, makasih Pak. Untuk Saudara Andi mungkin ada di forum ini, semoga jawaban dari Pak Sidik dan Bu Nur bisa menjawab. Terima kasih. Oh ya, langsung mungkin oh ya. Sedikit ya Mbak. Oh ya Bu. Ya boleh. Dengan kegiatan itu saya kira perlu universitas adalah kegiatan berkelas. Jadi misalnya kalau seminar, misalnya ya kita akan seminar, maka seminar itu harus dilihat outputnya seperti apa nanti. Kalau outputnya itu misalnya adalah jurnal internasional misalnya yang terindeks Scopus, maka itu akan lebih mudah didanai. Tetapi kalau outputnya tidak jelas, itu akan sulit terdanai, begitu ya. Jadi memang harus dilihat jenisnya. Kemudian tadi seperti yang telah disampaikan Pak Sidik, misalnya tentang kompetisi, nah ini harus ada juga unsur kompetisinya, kompetisi internasional yang menunjukkan prestasi. Nah, jadi hal-hal seperti itu
itu perlu diperhatikan, bukan hanya sekedar semua kegiatan yang bersifat keluar. Baik, Bu. Oke, monggo silahkan dilanjut aja, Mbak. Oke, terima kasih banyak, Bu. Ya, ini ada pertanyaan lagi, Bu. Ya, mungkin ini pertanyaan yang paling banyak masuk, Bu. Jadi pertanyaan dari Mbak Dwi Nurmalasari, Angkatan 2019. Pertanyaannya, di tengah pandemi ini, yang mana kita semua menggunakan sistem online, apakah terdapat kuota gratis atau bantuan pengembalian sekian uang untuk kami? Seperti itu, Bu. Ya, itu diatur oleh universitas. Kelihatannya universitas mempunyai kebijakan untuk bantuan kuota ya. Saya nggak tahu jumlahnya, Pak Sidik bisa menambahkan, Pak Sidik? 150.000 per Bu bulan Siti. sampai 3 bulan, Bu. Katanya begitu. Ya, caranya gimana ya? Teknis pengambilannya gimana ya, Bu Siti ya? Itu nanti pembayarannya itu akan dikurangkan ke dalam tagihan SPP semester besok. Katanya begitu dulu. Gitu ya. Jadi tagihannya dikurangkan ya Ya, sementara itu mungkin Pak Siti ada informasi yang lebih update. Ya, informasi terbaru yang saya curi dengar dari public hearing yang dilakukan oleh Pak Rektor. Rektor menyapa tadi menyampaikan seperti itu, seperti yang disampaikan Bu Siti. Jadi ada 150.000 itu pengurangan 150.000 per bulan yang itu nanti akan dikurangkan pada saat teman-teman mahasiswa membayar semester depan. Oh iya, Pak. Sama ini ada pertanyaan yang menyangkut yang terkait sama pertanyaan sebelumnya sama Bu dengan masalah pembayaran SPP. Ada kritik dari Muhammad Nafis angkatan 2019. Untuk pembayaran semester apa tidak dikurangi? Dengar-dengar cuma dikurangi sekitar 400.000, sedangkan universitas lain itu dikurangnya lebih dari itu. Seperti itu, Pak. Oke, kalau yang 400.000 malah kita belum mendengar bahwa akan ada pengurangan itu insya Allah iya. Tapi di pertemuan terakhir dengan jajaran pimpinan itu angka itu malah belum pernah kita dengar kalau 400 gitu. Nah, maksud saya itu sumbernya dari mana? Yang pasti dari pihak pimpinan universitas menjanjikan ya sebelum Lebaran mungkin sudah akan ada pengumuman itu gitu. Ya Pak, mungkin sudah cukup ya Pak untuk pertanyaan SPP. Gunur mungkin mau menambahkan? Pak Sidik. Ya. Tapi intinya terkait dengan biaya SPP dan sebagainya itu kan diatur oleh universitas, Mbak. Saya yakin insya Allah universitas sudah memikirkan hal itu, hanya saja memang mungkin teknis pelaksanaannya ini semuanya diatur oleh universitas karena prodi hanya mengatur kegiatan yang bersifat akademik, bukan kegiatan yang terkait dengan keuangan. Sehingga prinsip-prinsip subsidi kuota dan sebagainya itu berlaku se-universitas, bukan hanya di HI saja. Silakan. Baik, Bu. Mbak. Terima kasih. Semoga menjawab ya teman-teman jawaban dari pihak prodi. Selanjutnya ini Bu, ada pertanyaan mengenai platform kelas online. Pertanyaannya, mengapa Prodi HI tidak mengganti platform kelas online dengan Microsoft Teams yang lebih aman? Karena hampir semua dosen HI menggunakan Zoom untuk melaksanakan kelas, padahal sudah banyak berita mengenai peretasan saat melakukan pertemuan di aplikasi Zoom. Seperti itu, Bu. Oke. Pak Sidik mungkin atau Pak Ari bisa langsung jawab, Pak? Mungkin saya jawab dulu ya. Jadi kami juga concern dengan isu keamanan di Zoom. Tapi sejauh yang kita bisa coba telusuri dari berbagai orang yang capable, kompeten tentang isu itu, maka isu-isu kerentanan Zoom
secara teknis ya, secara teknis itu sebenarnya semua platform itu punya kerentanan yang sama. Lalu kemudian kalau kemudian ada kejadian penyusupan peserta, kemudian mengupload video porno di beberapa yang sempat heboh kan seperti itu lebih karena kelalaian dari host. Karena sebenarnya Zoom sudah menyertakan itu beberapa fitur untuk meningkatkan keamanannya. Maka pada fitur yang terbaru sekarang, misalnya by default misalnya Zoom itu sudah membuat sistem waiting room, sehingga seseorang yang mau join itu harus admit oleh host itu. Terus sebenarnya sehingga dari sisi keamanan, Zoom saat ini tidak lebih buruk itu dari yang lain. Kalau Anda ikuti beberapa waktu yang lalu, MS Team juga ada keluhan yang sama. Saya agak lupa di luar negeri juga itu Zoom MS Team juga pernah mengalami kasus peretasan yang sama karena memang secara teknologi itu semua platform conference call yang ada sekarang ini hampir sama secara teknis itu, sehingga teman-teman tidak perlu khawatir itu dengan penggunaan Zoom dari sisi keamanan ya. Saya confirm kepada beberapa lembaga yang menggunakan Zoom sebagai platform resminya, seperti kampus sebelah itu ada yang dia memang secara resmi dia pakai Zoom. Nah, saya kontak kepada penanggung jawab IT-nya dan dia mengatakan isu-isu yang berkaitan dengan keamanan karena dia bertanggung jawab. Dan isu-isu seperti yang berkembang di Indonesia, ini ada di Indonesia. Jadi di tempat lain itu nggak pernah ada isu yang khawatir, wah nanti kalau pakai Zoom, nanti bisa di remote lalu rekening e-banking saya bisa berkurang gitu. Itu pasti bukan karena Zoom, tapi karena mungkin penggunaan password yang sama untuk semua akun atau yang semacam itu. Kalaupun di Zoom itu memang ada fitur remote ya. Jadi kita itu bisa mengizinkan orang lain dalam satu forum ini untuk meremote, terutama untuk kemudahan misalnya dia nggak bisa screen sharing misalnya, maka dia bisa mengizinkan untuk meremote orang lain, mitra bicara kita untuk meremote ke komputer kita, tapi itu hanya kalau kita izinkan. Jadi kurang lebih begitu. Mungkin ada yang bisa menambahkan, Pak Bambang Wahyu mungkin bisa juga. Saya Pak Siti. Ya. Jadi gini Mbak, ya terima kasih atas pertanyaannya. Mengapa kita memakai semuanya sudah dijelaskan oleh Pak, tapi karena dari penelitian yang kita dapatkan hasilnya di berbagai web itu memberitahukan bahwa penggunaan pakai data yang paling murah dari sekian platform, Zoom memang paling murah. Nah, ini memang kita juga ingin agar semua orang tidak terlalu terbebani pada penggunaan pakai data, oleh karenanya kita mencari platform yang memang secara penggunaan paket data itu paling irit. Kemudian yang kedua, untuk aplikasinya Zoom juga relatif paling mudah. Dengan kualitas gambar dan suara yang lebih lebih stabil, kira-kira seperti itu. Nah, kalau Mbak siapa pengguna sebagian besar kita ya pertahanan ya, kalau itu kita maklumi data-data yang kualifikasinya sangat-sangat rahasia karena itu menyangkut persoalan data negara gitu ya.
Nah, saya juga senang gitu loh. Siang ini toh kita juga kemarin kan juga menawarkan Zoom untuk berlangsungnya acara ini. Ya, saya harap memang ini sudah mudah-mudahan menjadi satu platform yang murah dan cukup aman ya. Karena memang pada dasarnya kalau semua menyangkut masalah yang berbasis pada internet, ya semua pasti bisa dibajak. Jangankan Zoom ya, namanya Facebook, namanya WhatsApp, email juga bisa dibajak orang lain. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Sugeng jawabannya. Mungkin lanjut Bu dengan pertanyaan mengenai studi from home ini. Jadi mahasiswa yang mengkritik bahwa saat diberlakukannya studi from home ini ada beberapa dosen yang mengajar tidak sesuai dengan waktu yang sudah dijadwalkan di KRS, sehingga biasanya ada tabrakan kelas kayak gitu, Bu. Saya boleh jawab. Iya, Pak. Bunur dihidupkan dulu itu mic-nya. Oh, benar, sudah itu benar. Ya. Silakan Pak Sugeng dulu. Oke, ya Mbak, salah satunya adalah saya. Salah satunya adalah saya. Tetapi memang saya berikan beberapa kelonggaran bagi mahasiswa. Saya memberi pilihan kalau tidak bisa ikut hari A, ikut aja hari B. Kalau tidak bisa ikut hari B, ikut hari C. Kalau tidak bisa ikut hari C, ikut hari D. Dan biasanya hari yang terakhir itu memang pesertanya tinggal sedikit sekali ya. Ini juga juga kita sesuaikan karena mengajar dengan Zoom ternyata secara fisik juga malah kita agak lebih lelah gitu ya. Nah, tapi itu sudah saya atasi dengan mahasiswa memilih hari yang mereka tidak tabrakan. Masa di antara sekian pilihan semuanya tabrakan sih kan kira-kira begitu. Tapi ya alhamdulillah yang mata kuliah saya walaupun jadwalnya berbeda, insya Allah semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Mbak Yafira. Ibu Nur tadi. Ya. Ya, baik, saya kira jawabannya hampir sama dengan Pak Sugeng ya. Ini terus terang kami juga meminta maaf jika memang masih ada pengaturan yang tabrakan dan sebagainya, karena memang terus terang antisipasi kita mendadak terkait keharusan untuk online dan tiba-tiba semuanya harus online 100%. Ini memang kita terus terang antisipasi kita kurang baik untuk kemarin karena ya kita nggak tahu kalau akan terjadi seperti ini gitu. Tetapi ke depan insya Allah kita akan berusaha mengantisipasi lebih baik. Nah kemudian selain itu memang ke depan kita juga saya kira akan mengkombinasikan bukan hanya dengan Zoom tetapi juga dengan MyClass. Di dalam kuliah daring dengan platform MyClass itu tidak semuanya harus berinteraksi langsung seperti ini ya. Jadi tidak semuanya harus berinteraksi langsung sehingga peluang untuk tabrakan dan sebagainya itu akan lebih kecil. Sedangkan di dalam Zoom itu peluang untuk tabrakan itu lebih besar. Tetapi memang kita juga perlu mengevaluasi apakah perkuliahan ini semuanya diikuti dengan baik gitu, dan kita juga belum sempat ya untuk melakukan evaluasi tentang kehadiran sebagainya. Nah, di dalam kuliah biasa kan kita ada kehadiran mahasiswa dan sebagainya, sedangkan dalam situasi COVID ini kita belum bisa mengevaluasi sejauh itu. Hanya ke depan memang kita sudah berpikir bagaimana cara agar memastikan semua mahasiswa ini juga terjangkau. Kita juga ingin memastikan bahwa semua mahasiswa ini benar-benar bisa mengikuti perkuliahan, karena kita nggak dan tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Rektor, katanya juga memang ada daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh internet gitu ya. Jadi tolong kalau memang ada kesulitan-kesulitan seperti itu,
disampaikan ke prodi. Kalau memang ada mahasiswa yang kesulitan juga untuk mengikuti, disampaikan beserta alasannya, sehingga Zoom saya kira memang bukan satu-satunya cara yang bisa digunakan. Jadi kalau misalnya seperti kuliah, seminar HI dan sebagainya itu kita bisa berkomunikasi terus-menerus bahkan gitu ya. WhatsApp kita gitu, karena kita memang bisa bukan oral prinsip oral, tetapi kita bisa review ya seperti orang menulis artikel karena outputnya kan proposal gitu. Tetapi kalau untuk mata kuliah yang lain memang materinya dengan My Class nanti juga materi bisa diupload dan sebagainya. Artinya kombinasi dari berbagai moda tersebut memungkinkan untuk membuat yang tabrakan itu menjadi terkurangi problemnya gitu. Saya kira begitu, Mbak. Bu Nur, saya boleh menambahkan, Bu Nur? Bu Siti silahkan. Boleh, Bu. Ya, jadi saya menambahkan memang tadi seperti yang disampaikan Pak Sugeng dan Bu Nur, bahwa ini yang ingin saya sampaikan ke mahasiswa, bahwa dosen pun juga kaget sebenarnya, Mbak. Semula kuliah itu dirancang offline, kalau toh saya dari awal pakai Eneng itu merancang 40% itu online, tiba-tiba harus 100% gitu. Itu dosen itu sebenarnya juga kaget gitu, dari sisi persiapannya kan ekstra ya. Itu termasuk tadi yang disampaikan Pak Sugeng, ngajar di Zoom 2 kelas itu kalau saya sudah teler, Pak, gitu. Sementara kalau di offline itu bisa jadi kadang-kadang satu dosen ngajar 4 kelas itu tidak masalah. Ternyata ketika pakai Zoom itu satu, kalau saya ini persiapan dari malam, besok mahasiswa suruh ngapain, menunya pakai apa saja, kemudian dipersiapkan apa saja, itu nyaris 1 minggu itu persiapan untuk tayang 1 minggu berikutnya itu nggak cukup gitu. Sehingga mungkin tadi wajar kalau kemudian mungkin dosen harus, waduh saya minggu kemarin full ngajar, minggu berikutnya pusing gitu ya. Akhirnya malah kosong, tidak ngajar sama sekali. Itu karena memang tadi ternyata kita pun para dosen itu juga merasakan bahwa online itu butuh persiapan yang ekstra kalau kita mau sungguh-sungguh gitu. Nah, sehingga memang betul kalau tadi disampaikan beberapa ibu itu akhirnya sudah relatif memberikan kelonggaran, Mbak. Katakan misalnya kalau saya ujian itu kemarin saya batasi restrict time, attempt itu hanya 1 jam. Kemarin saya tanyakan ke mahasiswa, kalian pengen kalau ujian berapa jam gitu? Kalau 1 jam sinyal kami nggak cukup, Bu, gitu. Terus pengennya berapa jam? 2 jam gitu. Itu akhirnya kan maksud saya begini, silahkan aja mahasiswa kontak ke Bapak Ibu dosen masing-masing untuk kalau memang ada kesulitan. Ya, ujian kalau normal itu 1 jam mengerjakan, kalian di Jogja dekat UMY, itu kan mungkin lancar ya. Tetapi kalau di luar ada yang di Papua, ada yang tadi di Sulawesi gitu, itu pekerjaan sudah terkerjakan, tetapi belum bisa submit, tidak berhasil. Sampai akhirnya sampai terakhir pun tidak berhasil. Makanya kan kalau saya memang ke mahasiswa itu model apapun aktivitas kita, keterlibatan kita itu pakai screenshot gitu. Sehingga itu bukti untuk nanti kalau kita minta keringanan atau minta kemudahan ke Bapak Ibu dosen, itu sebagai bukti bahwa kita itu memang sudah berikhtiar. Hanya kendala jaringan, kendala macam-macam itu yang nanti bisa kita sampaikan masing-masing, sehingga tidak ada peta komplit di antara kita ya. Artinya mahasiswa minta keringanan padahal sebenarnya tempat tinggalnya hanya belakangnya UMY gitu ya. Itu katanya yang jaringannya error lah, katanya macam-macam gitu. Itu kan kalau tidak ada dokumen kan tidak bisa menerima permintaan kalian itu karena tadi tidak ada bukti. Kalau saya cenderung seperti itu sih, Mbak, Mas. Jadi mahasiswa itu sampaikan keluhan kalian masing-masing ke Bapak Ibu dosennya. Kalau mata kuliah itu punya grup, ya sampaikan ke grup gitu. Kalau mata kuliah saya kan punya grup ketua kelas. Jadi sampaikan ke ketua kelasnya supaya ketua kelas itu nanti bisa menyampaikan ke dosennya gitu. Karena kalau dosen menangani sampai 300 mahasiswanya tiap hari pada WA kan nggak tidur nanti dosennya ya kan. Cuman tangting-tangting menerima WA dari kalian kan gitu. Nah, makanya kalau saya cenderung seperti itu sih. Jadi kami pun juga mohon maaf kalau ternyata kekagetan kami ya,
itu membawa dampak kepada kalian bingung juga gitu ya. Satu sisi kita kaget, kalian juga bingung, kalian pun juga bingung memanage, waduh tiap hari ada tugas dan lain-lain. Saya pikir kita sama-sama belajar menyesuaikan diri dengan tuntutan keadaan yang tidak memungkinkan kita untuk mudah untuk kalau dulu apa-apa kan besok ketemu Bu Siti tanya gitu, besok ketemu Bu Nur tanya gitu. Nah sekarang kan forum seperti itu kan relatif terbatas ya. Mungkin itu Bu Kajur, Pak Sugeng, Mbak Zafira yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu tanggapannya. Semoga menjawab pertanyaan teman-teman. Selanjutnya ada pertanyaan lagi Bu dari Dimas angkatan 2017. Bagaimana apabila ada mahasiswa yang ingin mengetahui jejak alumni HIUMY? Apakah ada data yang bisa diakses dikarenakan sejauh ini saya merasa jejak alumni yang diberitakan masih sangat terbatas. Itu, Bu. Ya, terima kasih Mbak Yafira atas pertanyaannya. Bu Nur itu sudah membuat Wall of Fame itu di ruang lobby itu. Itu isinya adalah data-data alumni yang berprestasi. Namanya hanya mungkin belum ada kontak personnya. Tapi begini Mbak, di UMY itu kan ada yang namanya KAUMI, keluarga alumni UMY. Dulu Pak Husni pernah menjadi ketuanya. Nah, itu punya beberapa jejaring, saya pikir termasuk diantaranya adalah Facebook. Jadi, itu di tingkat nasional. Jadi, di tingkat nasional ada organisasi namanya Keluarga Alumni UMY disingkat dengan KAUMI. Nanti bisa dilacak dari sana. Kemudian yang kedua, di masing-masing regional itu juga ada sendiri, gitu ya. Termasuk yang di Jogja, itu ada juga. Nah, kami juga punya grup misalnya jejaring alumni yang khusus menjadi akademisi, ada juga. Sebetulnya banyak, hanya cuma memang akses ke sana bisa dilacak dari pertama yaitu menurut saya adalah dari misalnya media Facebook atau bisa langsung mengakses kepada pengurusnya. Tuh. Yang menjadi ketua alumni sekarang ini di tingkat nasional adalah Saudara Yogi Maharesi, itu alumni manajemen ya. Sebelumnya adalah Pak Husni Amrianto dosen kita. Jadi mungkin nanti kalau mau lebih intens dengan KAUMI juga bisa kontak dengan Pak Husni misalnya. Nah, selain itu beberapa jejak alumni juga bisa Anda temui lewat jaringan sosial media. Misalnya adalah Instagram. Kadang-kadang masing-masing mereka perangkatan ya itu juga punya grup-grup medsos mereka sendiri. Gitu. Banyaklah cara kita bisa. Saya yakin juga di Komahi, ya. Komahi itu kan ada juga alumninya, gitu. Saya juga ikut bergabung kok. Gitu. Waktu di Kaliurang sekitar 2 tahun yang lalu juga bahkan mengadakan pertemuan itu alumni dari lintas angkatan, bahkan itu bukan Komahi secara keseluruhan, tapi hanya bidang kalau tidak salah bidang minat bakat atau apa itu namanya ya. Ada Mbak Jejen, ada Mbak Haniza, macam-macam itu ya. Janitra. Nah, itu bahkan hanya satu bidang pun mereka bisa ini. Saya pikir itu ya. Akses Anda ke mantan-mantan pengurus itu juga masih terbuka lebar saya pikir. Terima kasih Mbak. Saya tambahin. Terima kasih Pak. Ya, Bu, Pak. Begitu teman-teman, semoga jawabannya. Bu, Ibu Nur mau menambahkan? Nyalain mic-nya Bu. Ya. Iya. Saya kira memang yang disampaikan Pak Sugeng itu sudah banyak, tetapi memang betul kalau kita memang masih perlu untuk meningkatkan networking alumni. Mungkin ini saya juga sangat mengharap bantuan dari Komahi, Zizi misalnya, mungkin bisa menjalin network dengan sesama ketua Komahi seperti yang disampaikan oleh Pak Sugeng tadi. Jadi kami berharap ada
ikatan ketua Komahi perangkatan lah gitu ya, yang betul-betul bisa aktif networknya, sehingga paling tidak kita bisa memegang ketua angkatannya. Jadi ketua Komahi dan ketua angkatan ini saya kira perlu untuk diaktifkan kembali gitu. Jadi kan selama ini kan ada ketua angkatan ya, tapi kayaknya up and down juga ketua angkatan ini, kadang-kadang hidup, kadang-kadang berfungsi, kadang-kadang tidak. Mungkin itu Komahi bisa bantu juga. Nah, sesudah itu kita buat network yang lebih erat begitu ya. Paling tidak ada WhatsApp group dulu. Sebetulnya kalau beberapa ketua Komahi itu juga selalu punya network, selalu berhubungan dengan saya dan sebagainya. Kemarin misalnya Mas Reza Amba itu juga masih keep in touch dengan kita gitu ya. Dan Pak Sugeng sebetulnya punya ingatan yang lebih baik karena Pak Sugeng juga bagian dari alumni HI UMY ya. Saya kira gitu. Mungkin Zizi bisa tambahkan, Zizi? Iya Bu, dan sebelum halo. ya silakan. Oh ya, halo Ibu, halo Bapak dan teman-teman semua. Jadi terkait tadi soal alumni, alhamdulillah memang Komahi UMY secara masif kita ada database. Nah itu database-nya itu kita masukkan nomor-nomor dan kontak-kontak alumni-alumni kita. Jadi buat teman-teman HI yang sekiranya membutuhkan informasi untuk pembicara ataupun tempat magang, nantinya bisa menghubungi kami. Jadi kami sudah ada data untuk alumni-alumni. Yang alhamdulillahnya sampai sekarang khususnya itu masih ada keep in touch juga. Terus kalau semisal tadi untuk ketua angkatan, Ibu dan Bapak dan teman-teman sekalian, kita juga ada grupnya. Jadi informasi yang diberikan dari jurusan ataupun informasi yang datang dari Komahi UMY itu langsung kita sebarkan ke teman-teman ketua angkatan. Alhamdulillahnya seperti itu. Terima kasih Sisi. Saya tambahkan sedikit ya. Ya, Pak. Saya terima kasih sekali ini diingatkan pertanyaan ini ya. Jadi waktu akreditasi kemarin masih kurang 7 itu memang sebetulnya ada requirement kalau alumni HI itu punya ikatan alumni sendiri. Nah, sejauh atau sependek pengetahuan saya ya, belum ada ikatan alumni resmi Prodi HI secara keseluruhan. Ya. Yang ada baru sampai kepada fakultas. Ya, tetapi prodi itu saya belum ada, sependek pengetahuan saya belum ada. Saya nggak tahu kalau memang sudah ada, tapi pengetahuan saya belum ada. Nah, kalau memang kemudian memang dirasa perlu sebetulnya bisa saja kemudian dibentuk ikatan alumni HI UMY. Karena ini saya pikir saya nggak tahu kalau di Burang 9 nanti apakah diperlukan atau tidak, tapi saya rasa juga mau diperlukan karena itu menyambung tentang feedback yang bisa diberikan oleh alumni kepada pihak prodi. Jadi monggo nanti pihak para alumni atau Komahi atau prodi bagaimana menginisiasi pembentukan ikatan alumni HI khusus HI ya yang dari prodi HI UMY ini. Kalau yang sepanjang saya tahu kalau yang Kaumi itu baru Kaumi pusat, Kaumi daerah. Nah di UMY pernah ada ikatan alumni Visipol, Kaumi Visipol itu juga pernah ada. Tapi kalau keluarga alumni HI-nya, kok saya rasa sepanjang memori saya itu memang belum ada, gitu ya. Padahal di prodi HI kita alumni HI itu sekarang sudah banyak sekali, gitu ya. Ada 8 atau 9 orang dosen kita yang itu adalah alumni HI. Ya. Mungkin nanti kita bisa bikin ikatan alumni HI ya. Siapa ketuanya dia sudah jadi alumni boleh jadi ketuanya nanti ya. Iya, Pak. Terima kasih, terima kasih. Sudah. Terima kasih banyak Pak jawabannya. Semoga menjawab teman-teman ya. Selanjutnya ini Pak ada pertanyaan mengenai exchange.
sebentar. Pertanyaannya, bagaimana kelanjutan exchange bagi mahasiswa IPRL yang semester 7? Apakah ada keringanan terkait kewajiban itu melihat kondisi masih seperti ini? Pak. Baik, ya, yang semester 7 itu 2017 ya? Iya, Pak. Ya, begini. Sebetulnya kita akan memberangkatkan beberapa orang, 5 orang besok, itu ke Thammasat University. Sudah proses. Beberapa di antaranya adalah angkatan 2017. Gitu ya. Tetapi ya, ketika proses berlangsung, pihak Thammasat University itu memberitahukan kepada kami bahwa program student exchange yang ke Thammasat khususnya itu ditunda dan akan dimulai pada bulan Januari. Kalau kita hitung-hitungan waktu, ya berarti dimulai pada semester berikutnya. Artinya semester depan ini untuk yang ke Thammasat itu kosong. Nah, persoalannya adalah bagaimana untuk teman-teman angkatan 2017. Kayak gitu ya. Kalau mereka harus menunggu semester ke depan, berarti mereka akan menambah. Iya. Nah, ini kemarin sore, siang, ini kita rapat dengan pihak AERO, International Relations Office-nya UMY. Ada sedikit peluang untuk menggantikan student exchange yang semester depan. Nah, khususnya yang angkatan lama, angkatan 2017. Ini Mbak, kalau yang ke negara-negara selain Thailand, itu mereka masih membuka masih membuka kemungkinan untuk student exchange. Proses juga sudah berjalan. Seperti Korea, seperti Spanyol, bahkan Polandia, kemudian mana lagi ya, Jepang itu mereka sudah membuka proses-proses administrasi menuju ke student exchange itu. Kecuali Thailand yang kemudian cancel untuk tahun-tahun ini, dan ada satu perguruan tinggi di Taiwan yang juga menyatakan cancel. Yang proses apa kembali Thailand itu ya. Nah, problemnya adalah yang angkat 2017 dan mereka yang mau berangkat ke Thailand nggak jadi pada prosesnya sudah berlangsung. Sebetulnya sekarang ada kesempatan yang Aero kemarin, pihak Asia University atau AsiaU itu menawarkan program setingkat dengan student exchange yang menggunakan platform online. Ya, dan itu menurut pihak Aero itu bisa dikonversi sebagai pengganti atau ekuivalen dengan student exchange program. Nah, hanya memang mata kuliah yang mereka tawarkan memang tidak ada yang ke-HI-an yang sama persis dengan kita itu tidak ada. Tetapi nggak apa-apa, kita ikuti saja. Nanti bisa kita konversi lah mata kuliah itu, bisa ambil 2 mata kuliah atau 1 pun nggak masalah gitu ya. Ya. Yang penting ikut pada program kuliah online-nya Asia University Taiwan itu. Nah, nanti nilainya itu kita konversi ke ke nilai kita. Ini ada kesempatan itu dan itu baru diumumkan pada kemarin sore ya. Dan baru dengan Nadia teman-teman yang gagal berangkat ke Thailand itu. Kalau yang angkatan 17 saya pikir bisa postpone, bisa delay sampai mulai Januari itu, tapi yang angkatan 2017 agar tidak memperpanjang waktu studi, saya sarankan sekali ikut saja program yang ditawarkan oleh pihak Asia University ya. Saya senang dengan seperti ini karena saya juga dalam tanda petik ya juga bisa menginformasikan pengumuman ini kepada mahasiswa. Nanti akan saya share brosurnya kepada semua teman-teman yang ada di IPREL. Itu Mbak, ketentuan-ketentuan yang dari Asia University. Jadi ada kabar baik
untuk angkatan 2017 ya. Ini ada kesempatan yang saya pikir kesempatan emas ya. Walaupun mata kuliahnya itu tidak inline dengan HI, tapi tak apa, itu agar kita bisa lulus dengan tepat waktu. Aero juga bisa memaklumi bahwa itu kemudian bisa dikonversi menjadi pengganti dari program exchange. Tapi kalau yang lain-lain, saya pikir kalau angkatan 2017 yang ke Taiwan dan sebagainya semester depan ini, saya pikir masih bisa jalan terus. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Pak. Semoga jawabannya membantu teman-teman. Selanjutnya, pertanyaan mengenai magang, Pak. Ada dari Vidya Kotrunada, angkatan 2018. Apakah dari pihak Prodi nantinya bisa membantu untuk menghubungkan mahasiswa kepada instansi dan pihak yang sudah memiliki relasi dengan Prodi untuk magang, seperti KBRI atau instansi melalui alumni? Oke. Sangat bisa ya, insya Allah, kalau terkait dengan instansi-instansi yang sudah menjalin hubungan dengan kita, saya sudah sering sampaikan di dalam berbagai forum, sangat bisa. Jadi magang itu ada dua cara. Misal apakah mahasiswa itu yang sudah aktif untuk mencari tempat, atau mungkin nanti sampaikan saja untuk dicarikan tempat oleh Prodi, itu juga bisa. Ya, jadi sampaikan aja, komunikasikan, insya Allah itu tidak masalah, karena kalau dengan KBRI, saya kira network kita sangat banyak, bahkan sampai New York pun kita punya network, gitu ya. Dan mereka sangat welcome. Jeddah juga sangat welcome. Cuman masalahnya karena COVID, ini sekarang kan kita nggak bisa gerak, gitu ya. Tapi kalau network kita tidak kesulitan. Pakistan itu juga sangat open, gitu ya. Jadi perlu datang ke perpustakaan. Jadi kalau tempat tidak masalah, saya kira, Mbak. Hanya memang mahasiswa juga harus siap dengan tempat yang ingin dikunjungi tersebut, gitu. Karena kan kita juga membutuhkan kaitan antara magang dengan ilmu yang diperoleh, gitu loh ya. Jadi maka kalau ingin magang, kita memang mengharuskan mahasiswa untuk key-in agar bisa diarahkan agar magangnya itu juga bermanfaat. Misalnya begini, beberapa waktu yang lalu itu mahasiswa ada yang misalnya magang di tapi nulis skripsi tentang Vietnam misalnya gitu. Nah, itu akan kurang bermanfaat dengan baik. Nah, sebaiknya memang magang itu terkait dengan minatnya gitu. Paling tidak di dalam magang harus ada letter of intent gitu. Jadi untuk memastikan agar pada waktu magang itu dia juga berprestasi. Jangan sampai dia magang hanya sekedar jalan-jalan, atau jangan sampai dia magang hanya sekedar memenuhi CV aja gitu, tetapi jiwanya tidak berada di situ. Nah, ini yang ingin kita arahkan agar nanti bisa inline gitu. Selamat datang juga Bu Mutia, sudah ada Bu Mutia, dan Bu Mutia ini dulu yang membuat proposal tentang magang ya, mungkin bisa menambahkan juga. Silakan, monggo. Ibu Mutia. Ya. Masih ada tambahan, Bu? Sekarang dilanjut, Mbak. Oh ya, cukup ya, Bu. Semoga menjawab pertanyaannya. Sama ini pertanyaan terkait, Bu, dari Galuh angkatan 2017. Bertanya apakah dari pihak Prodi juga membuka kerjasama kepada universitas di luar negeri, terutama untuk program short course yang bisa diikuti oleh mahasiswa HI secara singkat, namun tetap mendapatkan ilmu dari universitas tersebut. Iya,
Ya, tadi yang disampaikan oleh Pak Sugeng tadi, misalnya dengan Asia University di Taiwan itu bahkan online gitu ya, itu sangat bisa gitu. Jadi nanti segera kita share pengumuman dari Asia University tersebut. Jadi bahkan bisa online dan itu tidak jangka panjang, hanya beberapa minggu. Gitu ya, Boleh Mbak? saya tambah? Silakan. Jadi gini Mbak, nama yang keren untuk itu biasanya adalah summer course atau summer program gitu ya. Itu dilaksanakan biasanya untuk masa-masa liburan. Jadi kira-kira antara bulan Juli, Agustus sampai ya Juli, Agustus itulah kira-kira sampai kadang-kadang September. Itu tren di berbagai tempat. Nah, sebetulnya ya HI kita itu juga merancang summer program, summer course ya. Ketuanya adalah Pak Ari Paksi. Nah, ini sudah kita rancang dengan bagus sekali ya. Kita akan mendatangkan banyak peserta dari luar negeri, juga banyak pembicara dari berbagai negara. Nah, sayangnya lagi-lagi terkendala dengan COVID. Ini hostnya bahkan kita datangkan dari La Trobe University Australia. Tapi ya itu tadi, gara-gara saudara kita yang namanya COVID-19 ini semua menjadi buyar. Gitu ya. Nah, saya juga yakin beberapa prodi juga mengalami hal yang sama di selain HI. Karena apa? Ketika semuanya ada hubungannya dengan pihak asing yang memerlukan kedatangan fisik ya, maka semuanya menjadi buyar. Nah, kita juga belum bisa merancang bahwa short course itu bisa kita laksanakan dengan secara online. Itu butuh pemikiran lagi. Sementara konsentrasi kita sampai saat ini adalah menyelamatkan kelas yang kita langsungkan dulu. Nah, kemudian kalau kita tertarik pada short course yang dilaksanakan di luar negeri juga sebetulnya banyak kok. Cuma ya tadi kadang-kadang mereka harus melakukan cas pembayaran dan sebagainya. Nah, kalau yang kita rancang memang kita merancang antara UMY dengan La Trobe University. Kita kemarin sudah kita rancang. Cuma ya tadi Mbak, karena COVID maka Prof. Gomez juga menyatakan lebih baik summer course itu atau short course itu kita tunda lebih dahulu ya. Jadi kita berdoa sajalah mudah-mudahan COVID segera berlalu sehingga kita bisa menyelenggarakan summer course. Tapi kalau yang untuk September kayaknya sudah tidak bisa kita laksanakan karena keadaan yang sedemikian rupa. Kita juga tidak yakin karena semuanya harus dari sekarang pendaftaran dan sebagainya itu. Karena juga kita menggantungkan juga peserta dari banyak negara. Itu Mbak ya. Oke, terima kasih Pak jawabannya. Ya. Semoga menjawab pertanyaan teman-teman. Oh iya, ada lagi Bu, masih ada pertanyaannya dari mahasiswa angkatan 2019 yang menanyakan apakah nanti dari jurusan akan tetap mengadakan mataf jurusan. Seperti itu Bu, mengingat kondisi sekarang yang seperti ini. Kelihatannya tetap ya, Mbak. Hanya modanya yang kita akan ubah. Kalau memang kondisi seperti ini ya tetap aja kita akan memerlukan mataf hanya saja online terpaksanya gitu. Saya kira begitu. Tapi untuk konten kita tidak bermaksud untuk mengurangi karena memang apa yang diadakan pada waktu mataf itu memang dibutuhkan. Seperti misalnya pengenalan tentang kurikulum, kemudian bagaimana strategi untuk dapat lulus tepat waktu, pengenalan bagaimana perkuliahan di Prodi HI, kemudian terkait dengan Komahi dan sebagainya. Jadi saya kira esensinya, substansinya memang diperlukan sehingga modanya yang kita ubah. Oh iya, ya tetap ya Bu. Oke, terima kasih banyak Bu jawabannya. Dari Google Form satu pertanyaan lagi Bu.
mengenai dari Safira Fadila angkatan 2017 menanyakan apakah memungkinkan apabila ditambahkan beberapa kegiatan praktikum di mata kuliah Prodi HI karena saya merasa sedikit sekali pengalaman praktikum untuk membantu memberikan pemahaman yang terjadi di lapangan. Sejauh ini paling banyak melalui seminar yang mengundang praktisi. Ya, terima kasih sekali atas masukannya. Sama seperti yang kita pikirkan, tetapi kita pelan-pelan tidak semuanya bisa langsung ditambahkan. Dalam kurikulum terbaru yang diikuti oleh mahasiswa 2019 itu memang sudah ada 4 mata kuliah praktikum. Yang pertama adalah seminar HI, kemudian yang kedua adalah kewirausahaan, diplomasi, dan advokasi. Jadi karena kita mengambil paling tidak satu-satu dari konsentrasi itu ada praktikumnya. Nah, ke depan memang kita juga berharap untuk dapat meningkatkan jumlah praktikum karena praktikum ini memang dibutuhkan ya untuk meningkatkan kualitas skill dari mahasiswa. Meski demikian, sebetulnya ada juga praktikum yang sudah jalan, tetapi tidak dinamakan sebagai praktikum. Contohnya adalah praktikum diplomasi. Praktikum diplomasi itu kan sebetulnya kita sudah melaksanakan gitu, tetapi justru di kurikulum itu tidak dituliskan secara langsung bagaimana polanya dan sebagainya. Nah, ini yang sedang kita perbaiki di dalam pelaksanaan angkatan 2019 dan ke depan saya kira bisa semakin lebih banyak lagi. Hanya memang membutuhkan karena praktikum di ilmu sosial beda dengan praktikum yang ada di ilmu eksak, sehingga kita membutuhkan persiapan yang lebih matang, bukan hanya judul-judulan gitu ya. Saya kira demikian, Mbak. Ya, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Jawaban semoga menjawab pertanyaan dari Mbak Safira. Sama ada Bu pertanyaan titipan yang menanyakan mengenai soft skill. Bagaimana soft skill-nya? Apakah nanti bulan Juni apakah jadi diadakan, Bu? Seperti itu. Soft skill apa ya, Mbak ya? Soft skill kalau semester 7 seminar HI, Bu. Yang semester seminar itu juga belum kemarin. Semester iya. Iya. Oh, iya. Workshop skripsi toh? Iya. Skripsi ya, Bu Siti? Kan ini ada semester 2, semester 4, semester 6. Iya. Semester 2 academic writing sedang jalan. Berarti semester 4 itu apa ya? Ya. Lali ya. Satu lagi ICT, Bu. ICT dan semester 6 itu workshop skripsi, Mbak. Ya. Iya. Nah, untuk saya tambahkan untuk ICT, memang kemarin pada awalnya kita merancang soft skill itu kita lakukan bulan Juni dengan harapan pada bulan Juni itu kegiatan offline sudah bisa kita lakukan. Namun, agaknya sampai sekarang belum ada tanda-tanda bulan Juli itu bisa dipastikan kita bisa melakukan kegiatan soft skill secara offline. Maka Prodi kemarin mencoba untuk mencari kemungkinan ICT itu dilakukan secara online. Karena memang mitra kita adalah BSI. Kita kemarin menghubungi dan dari BSI menyatakan mereka siap secara teknis untuk melakukan soft skill ICT itu secara online. Jadi ya kita sedang bicarakan, insya Allah akan segera informasi untuk yang ICT yang kemungkinan kita lakukan setelah Lebaran. Sementara untuk soft skill berikutnya yang untuk workshop skripsi, sama juga kita pada awalnya memang merancang itu dilakukan secara offline. Nah, untuk yang workshop skripsi kita
belum membicarakan secara pasti bagaimana kemudian teknisnya jika ini akan kita lakukan secara online atau menunggu waktu seperti apa gitu. Karena desainnya workshop skripsi ke depan itu akan kita lakukan setelah mata kuliah SHI selesai gitu. Sehingga di mahasiswa sudah selesai SHI, lalu kemudian mahasiswa masuk semester 7, itu key-in, kemudian dia mendapatkan skripsi ya, sudah mendapat dosen pembimbing skripsi, nah sehingga pada waktu workshop skripsi itu harapannya pertama kali bimbingan dengan dosen pembimbing skripsi, yang di situ kemudian bukan nanti kayak macam review proposal yang sudah disusun pada waktu SHI itu direview apakah hasilnya langsung bisa ujian proposal, bukan bimbingan, kurang lebih seperti itu. Mungkin Bu Nur bisa menambahkan. Baik, terima kasih Pak Sidik. Saya kira yang terkait dengan workshop skripsi ini memang perlu kita garis bawahi ya. Prodi mengharapkan semua mahasiswa semester 6 itu sudah mengikuti mata kuliah seminar HI yang outputnya adalah proposal. Nah, kami betul-betul berharap agar proposal itu betul-betul berkualitas sehingga siap untuk ujian. Nah, Prodi akan meminta rekomendasi dari dosen terkait dengan mata kuliah tersebut. Jadi rekomendasi itu ada 2 ya. Yang satu siap ujian proposal, yang 2 ya belum siap gitu kan. Nah, mestinya yang kalau nilainya bagus itu mestinya ya pastinya sudah siap ujian proposal. Jadi ini juga akan terkait dengan nilai Anda nanti gitu kan. Nah, sehingga dosen pada mata kuliah seminar sudah sangat membantu Anda untuk mempersiapkan proposal yang fix. Tidak masalah apakah nanti dosen itu masih akan membimbing atau tidak, ini tidak usah dipermasalahkan. Tetapi pada semester 7 kita akan segera memplot dosen pembimbing agar mahasiswa dapat segera memperoleh dosen pembimbing yang fix. Dan seperti tadi disampaikan oleh Pak Sidik Ahmadi, kita adakan agenda workshop skripsi secara cepat ya. Ini memang prakteknya nanti jangan sampai lewat dari bulan kayaknya Agustus ya Pak Sidik ya, karena mungkin terkait dengan LPJ juga ya. Kalau lewat dari Agustus kita akan kesulitan. Tapi sekitar Agustus September. Tapi key-in masih plotting masih bisa September. Ini Bu Siti mungkin bisa memberikan bantuan atau Pak Sidik memberikan penjelasan. Tetapi intinya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa jika proposal itu sudah bagus, maka Anda hanya membutuhkan 1 kali pertemuan dengan dosen pembimbing skripsi definitif, kemudian kita langsung adakan ujian proposal. Nah, fungsi dari workshop skripsi adalah memoles gitu ya, memoles, membuat packaging yang lebih bagus sehingga proposal yang sudah siap tadi betul-betul dapat diujikan. Jadi workshop skripsi bukan hanya dalam artian memulai untuk membuat proposal ya. Saya ulangi, workshop skripsi bukan memulai membuat proposal, tetapi memulai ujian proposal gitu. Jadi finishing, packaging yang lebih bagus sehingga Anda siap. Nah, problemnya kadang-kadang nanti akan muncul ketika banyak mahasiswa yang sudah menempuh skripsi ataupun jalur yang lain nggak masalah ya, tetapi ternyata teorinya itu masih ada yang belum lulus gitu. Nah, jadi ada beberapa teman mahasiswa yang seperti itu. Nah, ini jangan sampai terjadi. Kita sedang berpikir juga bagaimana mengadakan agenda remat ya pada waktu COVID gitu.
karena sebetulnya mata kuliah itu memang harusnya selesai pada semester tersebut gitu. Kalaupun harus remat atau mengulang ya harus di remat atau ulang secepatnya. Jangan sampai pada waktu akan ujian skripsi yang notabene waktu antara ujian proposal dengan ujian skripsi itu hanya bisa kira-kira 3 bulan, 2 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu sudah bisa ujian skripsi ya. Jadi nggak usah terlalu lama sebetulnya. Anda sudah bisa lulus pada semester 7 akhir gitu. Nah, problemnya tadi kalau teorinya ada yang belum selesai atau persyaratan lain seperti TOEFL, kemudian baca tulis Al-Qur'an dan soft skill itu belum beres. Nah, maka kami berharap agar kekurangan-kekurangan tersebut segera diselesaikan secepat mungkin sehingga tidak menjadi barrier ketika akan mendaftar ujian pendadaran gitu. Jadi ini memang harus betul-betul disiplin dan harus kerja keras. Begitu, Mbak. Terima kasih Bu jawabannya. Untuk pertanyaan yang masuk di Google Form sudah habis. Mungkin dari teman-teman yang di forum ini, jika ingin bertanya, boleh mengajukan pertanyaannya langsung kepada Bapak dan Ibu dosen. Boleh raise hand kalau teman-teman yang mau bertanya. Ada teman-teman? Oh iya, tambahan Bu, di sini juga ada beberapa saran untuk Prodi HI. Sarannya tuh lebih ke media sosial Prodi HI UMY. Media sosialnya ini saran dari Mbak Virgia. Katanya media sosial Prodi HI UMY itu sudah baik, namun kalau bisa lebih media sosialnya itu kontennya ditambahkan dengan info-info mengenai magang atau info-info mengenai lomba, Bu. Jadi biar mahasiswa HI tahu kayak gitu. Apakah ada perlombaan atau lowongan magang yang dibuka seperti itu. Sibuk sarannya. Ya, nanti Pak Zen bisa menambahkan, juga Bu Mutia sebetulnya ada hadir juga di sini, dosen-dosen lain bisa menambahkan ya. Tapi saya ingin sampaikan, saya ingin garis bawahi yang terkait dengan magang itu ada dua cara kan tadi Mbak. Kalau mahasiswa memang berminat magang tetapi belum mempunyai tempat, maka silahkan hubungi Prodi dan buat letter of intent gitu kan, agar kita dapat arahkan Anda bisa magang di network-network yang sudah dipunyai oleh Prodi. Jadi do not worry tentang magang. Meski demikian memang terima kasih atas sarannya terkait dengan medsos, nanti Pak Zen akan menjawab lebih baik. Silakan Pak Zen. Iya, terima kasih Bu Kaprodi. Ya, terima kasih atas sarannya untuk optimalisasi media sosial. Ya, insya Allah Prodi akan lebih aktif gitu ya, dan lebih intens dalam memberikan informasi-informasi baik yang sifatnya terkait dengan kemahasiswaan, gitu ya, urusan akademik, termasuk tadi magang atau informasi perkuliahan, gitu ya, kapan misalnya key-in, kapan perkuliahan mulai dan segala macamnya, atau juga mungkin ada acara-acara tertentu, apakah ada seminar, ada conference atau apa begitu, maupun yang tidak terkait dengan itu, gitu ya, di luar dari apa urusan langsung akademik, gitu ya, misalnya pengumuman-pengumuman yang yang mungkin saja bermanfaat gitu untuk teman-teman mahasiswa maupun alumni, dan juga terkait dengan calon mahasiswa, gitu ya, teman-teman SMA yang mungkin akan memasuki perkuliahan begitu. Nah, Prodi sudah bikin tim, gitu, sudah membuat tim untuk mengoptimalkan gitu, bagaimana mengoptimalkan media sosial yang dimiliki oleh gitu. Berjalan ya masih pelan-pelan, tapi ya pelan-pelan sudah ada kemajuan lah gitu ya. Video, terus kemudian poster-poster ataupun pengumuman dan segala macamnya sudah
sudah kita tampilkan di media sosial, terutama Instagram, terus kemudian website Prodi, dan Line gitu ya, yang dikelola oleh oleh Mbak Mila ya kalau nggak salah gitu. Ya, mungkin itu saja Bu Nur. Ya, Bu monggo Nur, silakan dilanjut, Pak. saya bisa menambahkan sedikit, Bu Nur? Ada Budian Asma. Silakan Budian. Boleh, Bu. Ya, Assalamualaikum Bu Nur, Zafira, dan semuanya. Baik, terima kasih Bu Nur. Ini kebetulan karena ada pertanyaan tentang itu tadi ya, apa lomba-lomba dan lain-lain gitu ya. Kebetulan ini saya dengan Pak Ari di sini kita bertanggung jawab untuk iSearch yang bagian dari IKOSI. Nah, tahun ini IKOSI itu juga mengadakan webinar yang khusus untuk mahasiswa. Ini juga kesempatan ya bagi Anda. Namanya ini The First UMY Grace 2020 Universitas Muhammadiyah Undergraduate Conference gitu ya. Ada call for paper yang abstraknya itu paling lambat masih tanggal 15 Juni besok. Acaranya itu kemungkinan Oktober, dan untuk UMY student ini free of charge gitu. Kalau yang non UMY students itu ada fee-nya 300.000. Kalau UMY students itu free of charge. Dan Anda bisa berlatih menulis, bisa dengan dosen pembimbing Anda, mau dosen akademik, dosen apa silahkan, gitu, atau dari mata kuliah ya yang Anda minati kalau Anda akan buat ini. Nanti selected papers yang bagus itu akan dipublikasikan ke jurnal SINTA, National Accredited Journal. This is really good. Dan Bu Nur juga sudah punya program-program, Prodi punya program-program Bu untuk artikel-artikel yang masuk ke jurnal SINTA ya, dikoordinir oleh Pak Ari J. Nah itu, atau bisa masuk ke ISBN proceedings-nya. Jadi silahkan, saya dorong Anda untuk ikut. Saya sudah menyebarkan posternya ke beberapa grup ya. Nanti saya bisa tambah lagi lah, sebar kemana, nanti bisa minta ke teman Anda yang punya gitu, supaya Anda mendapatkan informasi lebih banyak tentang ini. Itu Bu Nur, terima kasih. Matur nuwun. Iya, ini Safi. Oh, iya. Tapi mungkin apa posternya bisa di-share lebih banyak lagi Bu Dian, agar saya juga bisa men-share ke semua network gitu, agar lebih bergairah lagi. Gitu. Oh, baik, langsung saya share sekarang ya Bu ke grup dosen ya. Nah, tadi, mungkin ini juga perlu digarisbawahi terkait dengan artikel sebagai tugas akhir gitu ya. Ini saya kira sebuah progres yang luar biasa karena Prodi HI mengakui mahasiswa yang mampu menulis artikel itu sudah selevel dengan tugas akhir. Hanya saja artikelnya itu memang perlu dinilai dan juga perlu oral defense. Tidak semua artikel itu pasti langsung bebas selevel dengan tugas akhir, tapi nanti ada penilaiannya karena memang menulis artikel yang di SINTA itu sebetulnya pasti sudah ada reviewnya. Tapi ternyata sebetulnya ketika sekarang kan SINTA-nya itu sudah semakin banyak. Kalau dulu SINTA itu sangat sedikit, sekarang sudah banyak SINTA-nya dan ada 4, SINTA 2, 1. Nah, untuk SINTA 4, SINTA 3 ini sebenarnya tidak terlalu sulit. Sehingga ayo silahkan segera mulai bahkan sejak semester 1 untuk terbiasa menulis, dan itu akan meringankan Anda di dalam menyelesaikan tugas akhir. Sebagai redaktur jurnal HI siap untuk membantu teknis pelaksanaan teknis untuk menulis ya, seperti tadi disampaikan oleh Bu Dian, membuat paper dan sebagainya, teknisnya seperti apa, membuat artikel, dan ayo juga segera daftar di seminar Grace tadi ya Bu Dian ya, gitu. Saya kira itu Mbak. Terima kasih banyak Bu. Ingatkan teman-teman, mungkin ada yang ingin menyampaikan kritik, saran, masukan, atau pertanyaan untuk Prodi, silakan disampaikan. Oke, Zizi, silakan Zizi. Oh ya, terima kasih Zafira. Saya lebih ke saran saja Bu, dan
teman-teman sekalian, Bapak Ibu di sini. Saya banyak dapat referensi dari teman-teman Universitas HI lainnya. Jadi kalau bisa mungkin tim media sosial dari HI, Prodi HI melakukan, kalau misalnya tadi kan ada saran info magang. Kalau saya lebih ke gimana teman-teman dosen-dosen itu lebih dekat dengan teman-teman di HI. Jadi kayak misalnya buat video 1 menit bersama Pak Sidik, 1 menit bersama Bu Mutia, mungkin itu lebih asik seperti itu. Jadi ada kayak di fitur IGTV gitu loh, Instagram TV kayak gitu. Itu lebih asik sih Bu, sepertinya. Itu aja sih Bu, saran. Terima kasih Sisi untuk sarannya. Kita ada tanggapan dari Bapak Ibu dosen mengenai saran dari Zizi. Ya, bagus deh sarannya. Yang lain mungkin silahkan Bu Dian, Bu Siti. Untuk membuat video ya Bu. Wah ini anak-anak mahasiswa, anak-anak milenial ini Bu yang lebih pakar ini Bu. Saya Instagram aja nggak punya karena dipaksa anak dan sekali punya sudah nggak pernah saya buka Bu. Maksudnya Zizi bagus, tapi gimana saya sendiri juga bukan orang yang medsos banget gitu ya. Mahasiswa kalau punya ini mungkin ya Bu ya bisa komahi atau bagaimana bersama-sama membantu dosennya gitu atau gimana. Silakan gimana rencananya mungkin bisa diinikan atau Pak Zen itu kayaknya sudah siap itu Pak Zen untuk menjawab Bu Mutia. Monggo. Mbak Zizi. Iya Bu. Boleh saya tambah? Monggo Bu Mutia. Ya, Mbak Zizi kan pernah itu punya program mewawancarai dosen itu ya. Tapi yang waktu dulu itu kan hanya dosennya saja yang muncul. Nah, Mbak dibuat lagi karena Anda yang lebih canggih untuk mengoperasikan medsos ini, ya saya nggak ngerti formatnya akan seperti apa gitu. Jadi kalau mungkin Mbak Zizi yang bikin dari Komahi ada timnya menghubungi dosen, kemudian buat waktunya gitu ya, karena kita kan tanggal berapa itu sudah libur ya, tanggal 16 hari ini sudah terakhir ya kalau nggak salah. Atau minggu depan masih masuk, saya juga nggak tahu ini, agak lupa waktu karena setiap hari di rumah, jadi ini hari Minggu atau hari Senin saya nggak tahu. Ini hari apa ini? Sabtu ya? Sabtu ya, tapi jadwalnya jalan terus ya, jadi saya usul, maksud saya usul Mbak Sisi baik, mungkin seperti Bu Dian tadi, kami bisa dibantu supaya terlaksana itu, terwujud ada 1 menit dengan Bu Mutia. Saya juga rindu nih sama semua, nih sama Mbak Zizi biasanya high five gitu ya Mbak Zizi ya. Oke, jadi ya nggak enak nih kalau dari rumah gini ya, jadi itu barusan saya tinggal sebentar, saya tutup videonya karena muter mesin cuci ya. Kemudian tadi juga saya tutup sebentar karena saya sedang masak nasi dan lain sebagainya. Aduh, pokoknya nggak konsentrasi lah, banyak yang harus dikerjakan. Gitu ya Mbak Zizi? Ya, saya setuju. Kalau ada 1 menit dengan dosen, nah itu bisa jadi bagian dari rekaman kita selama WFH ini. Terima kasih. Iya Bu. Terima kasih Bu. Bikin aja Zizi, nanti tinggal Bu Mutia diminta untuk tampil berapa detik, kemudian Bu Dian gitu, Bu Ratih gitu, bisa satu-satu juga atau gimana lah Zizi yang jadi sutradaranya aja. Mantul Bu, siap. Kan mengobati kerinduan ini Bu, teman-teman HI. Iya betul. Kayaknya prodi lain juga ada sih yang bikin kayak gitu. Teman kayaknya ini kita nggak pengalaman jadi sutradara nih, jadinya kurang kreatif dalam hal seperti itu gitu. Kayaknya gitu Zizi. Iya Bu, segera Bu. Lanjut Bu, ada pertanyaan lagi ini yang masuk dari Mbak Anissa Sophia, menanyakan apakah ada akses online untuk mendapatkan e-book buku-buku yang ada di Lab HI? Oh, Lab HI. Kalau yang di Lab HI, coba Pak Zen bisa
didapatkan di lab HI, tapi setahu saya yang di universitas itu ada online ya Pak ya. Sekarang ketika COVID ini lebih banyak lagi referensi-referensi online yang gratis. Silakan Pak Zen. Ya, kalau buku sepertinya hanya sedikit Bu gitu. Maksudnya sebagian besar buku itu bentuknya fisik gitu ya. Apalagi yang yang berbahasa Indonesia dan atau yang berbahasa Inggris, tapi ya kita tidak kita tidak berlangganan bentuk PDF-nya gitu. Karena kan selama ini ya karena kita tidak memprediksikan situasi seperti ini ya gitu. Jadi selama ini pengadaan buku itu lebih banyak dalam bentuk fisik gitu. Nah, tetapi sebetulnya kalau misalnya dalam situasi seperti ini teman-teman kekurangan referensi dalam bentuk buku, barangkali bisa lebih banyak beralih ke jurnal gitu. Karena kalau jurnal kan dia lebih cepat, informasinya lebih update daripada buku, dan maksudnya perkembangan wacananya gitu ya, perdebatan di keilmuan kita itu lebih cepat gitu kalau di jurnal, dan semuanya bisa diakses secara online gitu, sebagian besar lah gitu ya, dengan menggunakan melalui sistem di perpus kita gitu. Jadi kalau misalnya dulu bisa akses lewat kampus di komputer kampus, misalnya seperti di lab HI misalnya, tapi kalau tidak bisa lewat komputer sendiri, tapi masuk melalui jaringan lewat website-nya Prodi gitu ya. Jadi kalau untuk untuk jurnal insya Allah lebih banyak gitu sumber-sumber ininya. Nah, kalau misalnya ada buku-buku tertentu, mungkin bisa tanya dengan dosen bersangkutan. Barangkali Bapak Ibu dosen punya buku dalam bentuk PDF-nya gitu ya. Misalnya terkait dengan beberapa perkuliahan gitu. Nah, seperti misalnya saya ngampu mata kuliah Asia Tenggara, nah saya punya beberapa buku bentuk PDF gitu ya. Nah, tapi buku-buku yang lain gitu dalam mata kuliah yang lain ya mungkin saya nggak ada gitu. Nah, jadi mungkin kalau ada beberapa buku yang diperlukan ya coba ditanya gitu, kira-kira buku ini terkait dengan mata kuliahnya apa, dan kemudian mungkin bisa tanya ke Bapak Ibu dosen itu kalau ada itu. Kalau nggak ada ya karena memang sebagian besar buku memang tidak selengkap jurnal gitu ya. Akses kita terhadap buku memang lebih banyak bentuknya fisik gitu. Nah, tidak hanya kita di dosen UMY, tapi memang alamiahnya begitu. Jadi buku memang agak susah untuk dalam bentuk PDF-nya gitu. Nah, tetapi untuk jurnal justru sebaliknya gitu. Kita agak susah mendapatkan bentuk fisiknya. Sekarang jurnal semuanya sudah bentuk online gitu. Jadi hampir tidak ada lagi jurnal-jurnal dikeluarkan dalam bentuk printing gitu ya. Kalaupun ada hanya sedikit saja gitu. Jadi mungkin itu saja gitu saran saya. Terima kasih Pak Zain jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi Pak masuk dari Rizky Setiawan. Bertanya mengenai promosi prodi untuk menarik mahasiswa baru. Menurut Bapak Ibu, apa alasan utama mahasiswa baru harus memilih HIUMY? Karena barangkali dari saudara-saudara peserta webinar ini mulai menanyakan terkait jurusan kita. Jika berkenan, pernyataan Bapak Ibu nanti akan dipublikasikan di media sosial prodi sebagai bentuk promosi. Bu, Ada Pak Husni, Pak Husni. Gimana Pak? Ya mungkin saya ini aja ya pemikiran saya aja gitu. Mungkin kenapa orang harus memilih HIUMY? Yang pertama menurut saya mata kuliah kan kita menawarkan 3 konsentrasi
Jadi konsentrasi itu bisa menjadi daya jual karena semakin apa ya, artinya mahasiswa orang UMY punya punya alternatif gitu untuk apa namanya, sesuai dengan minatnya juga dengan dunia kerja gitu. Jadi mereka yang suka diplomasi ada konsentrasinya, mereka yang suka apalagi MNC gitu ya, ekonomi, kajian ekonomi dan seterusnya, atau satu lagi apa Bu Nur? Ada 3 Pak, ya bisnis, internasional, advokasi, sama ya advokasi, oke ya. Ya, diplomasi. Advokasi ya terkait dengan kerja-kerja NGO gitu ya, kemudian isu-isu mungkin pembangunan, kemiskinan dan seterusnya gitu. SDGs lah gitu ya. Nah, itu yang pertama gitu. Yang kedua, kenapa HIUMY? Aduh, saya lupa tadi apa aja mau ngomongin ya. Ya mungkin itu dulu aja deh, saya lupa, nanti saya ingat lagi deh. Makasih Pak Zen. Bagaimana Rizky untuk pertanyaannya? Mungkin Rizky bisa dinyalakan mic-nya biar lebih interaktif dengan Bapak Ibu dosen seperti itu. Rizky? Boleh saya tambah sedikit? Boleh Bu. Pertanyaannya kan bagus sekali ya. Kira-kira kalau anak-anak yang adik-adik Anda yang baru lulus SMA itu mau masuk HIUMY alasannya apa gitu ya. Alasannya yang pertama tentu karena kita selama ini sudah punya reputasi yang cukup baik ya. Dan kita punya pertemuan hari ini untuk public hearing online itu saya rasa juga fasilitas yang sangat baik dalam merespon kejadian pandemi, dan belum tentu prodi yang lain dapat melakukannya. Maksud saya prodi HI yang lain di seluruh Indonesia bisa melakukannya. Saya tidak bisa menyatakan kita bersaing dengan prodi yang lain ya. Jadi kalau prodi yang lain mungkin saya nggak tahu juga apa yang mereka tawarkan. Tapi kalau sesama prodi HI, saya rasa kita termasuk yang punya reputasi baik. Dan kita punya cara-cara untuk mengantisipasi dan sangat didukung oleh fakultas maupun universitas dalam melaksanakan hal ini. Jadi kalau ditanya sama adiknya di SMA-nya dulu, alma maternya ya, yang paling bagus adalah bahwa Anda telah memilih HI gitu. Kenapa perlu memilih HI ya? Karena saya ada di sana gitu ya, dan Anda bisa cerita gitu. Ada Bu Nur Azizah yang selalu memikirkan gimana memberi fasilitas yang terbaik untuk mahasiswa HI. Lalu ada Muhammadiyah beri fasilitas yang baik dalam kejadian ini. Jadi, itu bisa diperoleh di universitas yang lain. Saya rasa beberapa poin seperti itu. Siapa tadi itu? Yang paling pasti adalah Mas siapa? Rizky. Mas Rizky ya, Mas Rizky. Mas Rizky, yang paling penting, iya. Jadi yang paling bagus adalah Anda bisa jawab. Mas Rizky Setiawan ini udah lulus ya? Belum? Udah belum, toh? saya masih mahasiswa. Semester masih akhir. mahasiswa. Oh ya, Mas Rizky Setiawan. Jadi yang paling, ya sudah mau lulus ya. Saya pikir udah lulus Setiawan. Yang paling pasti adalah karena Anda di HIUMY, jadi Anda bisa cerita gitu. Saya yakin semua dari Anda adalah duta-duta yang mumpuni ya untuk UMY di sekolah SMA-nya masing-masing, di alma mater SMA-nya. Itu saya, just my 2 cents. Thank you. Oke, saya tambahkan Terima kasih, boleh? Bu. Mana Rizky mungkin ada tanggapan? Oh boleh Bu, boleh. Oke. Kenapa HIUMY? Yang pertama karena kita memastikan concern terhadap kualitas akademik ya. Kualitas akademik harus
yang paling penting gitu. Jadi kita ingin betul-betul agar mahasiswa itu mempunyai kualitas dalam menganalisa, dalam menjadi praktisi hubungan internasional gitu. Yang kedua, kita ingin memastikan agar mahasiswa betul-betul memperoleh dan berperilaku Islami kan gitu. Jadi ini terkait dengan visi misi kita gitu ya. Jadi kita bukan hanya sekedar ingin menjadikan mahasiswa itu pinter HI, tetapi juga mempunyai karakter Islam yang benar-benar baik gitu ya. Nah, ini saya kira tidak ditawarkan oleh semua prodi dan tidak ditawarkan oleh semua universitas gitu. Jadi bagi saya misalnya sebagai orang tua itu sangat penting gitu. Kita tidak akan menaruh anak gitu di tempat yang berisiko gitu. Jangan-jangan nanti bisa bahasa Jawanya yang ngeleor lah gitu, bisa ngeleor untuk berideologi lain dan sebagainya, itu sangat berbahaya. Dan yang ketiga, kita membiasakan mahasiswa itu untuk juga bisa bermanfaat bagi masyarakat gitu kan. Kita selalu pastikan misalnya bahkan di dalam KKN saja kita ingin menghubungkan antara KKN dengan ilmu kita sehingga mahasiswa itu betul-betul tahu permasalahan yang ada, dia berperan aktif di dalam menyelesaikan tersebut. Saya prodi yang mempunyai pola KKN internasional rutin di luar negeri itu insya Allah baru HI UNJ gitu. Jadi yang lain saya kira masih belum berpikir ke arah sana, dan kita sudah memulai bahkan bukan memulai ya, kita sudah melaksanakan secara rutin. Itu adalah network yang luar biasa dari prodi HI UNJ gitu ya. Jadi yang lain saya kira belum seperti itu. Nah, selain itu tentu seperti yang disampaikan oleh Bu Mutia, kita untuk kualitas bukan masalah sudah teruji ya dengan akreditasi yang berpuluh-puluh tahun dengan akreditasi A terus-menerus gitu. Bahkan Anda dengarkan testimoni dari network kita seperti para diplomat dan sebagainya, itu meyakinkan bahwa memang kita adalah prodi yang betul-betul serius di dalam melaksanakan aktivitas akademik dan menghasilkan mahasiswa yang berkualitas. Nah, tidak kalah penting adalah prodi HI memastikan bahwa mahasiswa yang masuk di prodi HI itu harus lulus tepat waktu. Nah, ini yang selalu ingin kita jadikan sebagai janji kita kepada orang tua, karena orang tua itu sangat membutuhkan kepastian gitu ya. Jadi memberikan biaya kuliah itu adalah investasi. Investasi itu jadi entah enggak, lulusnya kapan enggak tahu gitu. Nah, karena itu sangat tekankan terus-menerus agar mahasiswa caranya bagaimana bisa kuliah tepat waktu. Kita usahakan 7 semester lulus atau 8 semester lulus gitu, dan ini selalu kita upgrade ya teknis pelaksanaannya. Untuk apa? Untuk memastikan semua mahasiswa itu 4 tahun sudah harus lulus gitu. Jadi jangan kuliah itu inefisien ya. Kuliah itu harus efisien sekali karena itu adalah bagian dari investasi. Saya kira itu, Mbak. Terima kasih Bu Nur jawabannya. Mas Rizky lagi ya. Oh iya, boleh Pak Zen. Ya, Mas Rizky, nanti kita saya kira beberapa jawaban tadi perlu kita kategorikan saja gitu. Misalnya dari sisi akademik, keunggulan prodi HI, dari sisi fasilitas gitu ya. Kemudian dari sisi mungkin kemahasiswaan gitu, termasuk Komahi, prestasinya dan segala macam gitu. Apa saja yang dibuat oleh teman-teman mahasiswa, sehingga dan itu nanti kita bisa olah dalam bentuk konten-konten untuk media sosial kita gitu. Begitu Mas Rizky. Nanti kita lanjut ke
ke grup sebelah ya, biar Bu Nur nggak tahu yang kita obrolkan gitu. Baik, makasih Pak. Ya. Oh iya. Mungkin tadi dari forum juga di kolom komen dari Kak Reza Amba ada menambahkan pendapatnya, ya mungkin bisa jadi catatan tambahan jawaban juga untuk pertanyaan dari Mas Rizky. Kayak gitu. Selanjutnya tadi Mbak Anissa Sophia mau bertanya. Silahkan Mbak Anissa Sophia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu bertanya. Suaranya Mbak Anissa. Oh, suaranya belum ada ya, Mbak? Oh iya, udah masuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya ke Bapak Ibu. Kurang keras, Anissa. Oh, iya Bu. Halo. Kedengaran nggak, Bu? Mbak. Udah kedengaran. Oke. Ya, jadi gini Bu, beberapa hari ini kan Prodi mengadakan webinar bersama alumni. Nah, kebanyakan alumni itu menjelaskan kalau misalnya dalam dunia kerja, skill negosiasi dan diplomasi itu sangat berperan penting. Nah, tapi selama saya berkuliah sudah 4 semester di Prodi HI, menurut saya dan teman-teman, kami masih kurang mendapatkan pengasahan skill negosiasi, diplomasi, dan lain sebagainya, dan skill-skill yang sifatnya kemampuan individu gitu Bu, untuk yang seputar HI, dan lebih banyak ke paper dan presentasi. Mungkin itu nanti bisa mohon dijelaskan sama Bapak Ibu dosen, mungkin atau kaminya saja yang tidak menyadari di bagian mana skill itu diasah. Terus yang kedua, saya juga ingin menyarankan kami ingin menyarankan ke Bapak Ibu dosen untuk membuat silabus yang lebih terperinci. Soalnya ada beberapa materi yang itu biasanya diisi oleh presentasi mahasiswa. Nah, terkadang ketika materi disampaikan oleh mahasiswa, kita masih belum mendapatkan atau ya penjelasannya tidak sejelas yang diberikan dosen. Nah, mungkin di dalam silabus itu bisa dijelaskan tujuan dari pembelajaran itu apa-apa saja, sehingga setelah mendapatkan materi, mahasiswa bisa mengetahui apakah kita sudah mendapatkan tujuan dari pemberian materi itu. Mungkin itu sih Bu. Sama satu lagi dari teman-teman juga ingin bertanya soal prioritas Bu. Apakah kita bisa menyarankan ke Prodi HI untuk menghadirkan dispenser di lobi HI kita untuk membantu mahasiswa kalau misalnya kekurangan air minum saat berkuliah. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih Mbak Zafira. Oke, makasih Anissa Sophia pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab sama Bapak Ibu dosen. Saya boleh jawab nggak, Bu Nur? Mbak Sisi. Silahkan Bu. Iya, silahkan Bu. Bu Ratu, ini pertanyaan. silahkan Bu. Mohon izin ya Bu Kajur. Iya, tentang saya ini lagi cari earphone biar lebih jelas. Oke, silahkan Mbak. Iya, saya Rate Bu. Iya, Mbak Rate. Bu Ratu. Ya, Mbak Anissa, terima kasih tadi sarannya tentang diplomasi dan negosiasi ya. Sebenarnya untuk mata kuliah yang melatih itu di semester ini ada mata kuliah praktikum diplomasi. Pengakunya kebetulan saya, Pak Ade, dan Pak Gito. Di semester 6 ya. Di situ sebenarnya ada beberapa aktivitas yang melatih mahasiswa untuk memiliki pengalaman dan nanti diharapkan keterampilan terkait dengan negosiasi sekaligus diplomasi. Memang mata kuliah ini adalah mata kuliah yang wajib pilihan ya, wajib konsentrasi, wajib konsentrasi, sehingga mungkin tidak semua mahasiswa yang tentang negosiasi dan diplomasi itu bisa mengambil, karena hanya mereka yang mengambil konsentrasi diplomasi saja yang masuk di dalam aktivitas yang ada negosiasi dan
diplomasi. Namun sebenarnya kalau saya tidak salah sebenarnya Pak Gito kan juga mengampu mata kuliah resolusi konflik, tidak salah. Atau ada mata kuliah lain misalnya di semester 3 itu ada mata kuliah diplomasi. Meskipun diplomasi atau diplomasi kebudayaan gitu, pun memang tidak terkait langsung dengan masalah skill, jadi aktivitasnya tidak langsung terkait dengan praktek gitu, tapi sebenarnya ada beberapa poin dari mata kuliah itu yang memberikan pengetahuan dan juga pengalaman tentang bagaimana melakukan diplomasi atau bahkan dalam konteks negosiasi yang baik dengan belajar dari beberapa kasus yang dialami baik itu negara maupun aktor-aktor lain. Ini bisa jadi masukan juga untuk prodi, apakah memang diperlukan untuk tambahan dalam entah itu dalam konten mata kuliah yang sudah ada untuk lebih banyak memberikan aktivitas di dalam bagian dari mata kuliah tertentu terkait dengan skill negosiasi dan diplomasi, atau mau menambahkan mata kuliah lagi yang memang bisa diakses oleh semua mahasiswa, tidak hanya konsentrasi tertentu. Nah, ini sebenarnya ada di level prodi untuk mempertimbangkan hal itu. Tapi sebenarnya bukan tidak ada sih, sebenarnya ada. Hanya memang karena dia ada di semester 5-6 ya kalau saya tidak salah. Nah, cenderung hanya mahasiswa yang mengambil konsentrasi diplomasi yang banyak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya soft skill. Itu aja, Bu Kacur dan Mbak Sisi. Saya kembalikan ya. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Ibu. Oke. Saya tambahkan dikit. Jadi memang tadi yang terakhir ini kita siapkan untuk praktikum itu di semester 5 dan 6 ya. Jadi kalau Anissa kayaknya semester 4 ya, masih sekarang ya, Anissa semester 4. Jadi insya Allah semester depan hanya memang ke depan kita antisipasi untuk menambahkan jumlah praktikum-praktikum. Nah, paling tidak sekarang ada 4 praktikum yang akan kita launching di semester 6. Nah, ini memang kemarin kita masih memberlakukan kurikulum itu secara bertahap. Jadi kalau untuk mahasiswa angkatan 2017 itu 2018 ini masih kita belum kita paksa wajibkan ya. Nanti kita coba kalau memang dibutuhkan, berarti mahasiswa harus kita buatkan konversi gitu untuk bagaimana cara QN-nya gitu, karena apakah dia mengikuti yang angkatan 2019 ataukah dia mengikuti kurikulum yang lama gitu. Tetapi perbedaan utama terletak pada adanya praktikum di 4 mata kuliah yang saya sebutkan tadi. Saya kira gitu. Dan nanti tolong sebelum ditutup ada juga Mas Reza Amba ya, Ketua Komahi yang terdahulu. Terima kasih Mas Reza Ketua udah angkatan, Bu. bergabung. Mungkin nanti tolong Alumni ya? Iya, tolong nanti mungkin Mas Reza bisa membantu menambahkan masukan-masukan yang sangat bermanfaat. Terima kasih, Mbak. Ya. Terima kasih, Bu. Kak Reza, silahkan. Ya, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kedengeran ya, Zafira ya? Kedengeran, Kak. Oh ya, baik. Terima kasih. Jadi sama kayak yang tadi Bu Nur bilang di awal, alhamdulillah saya juga masih keep in touch bareng beberapa dosen, karena dulu juga beberapa kali saya minta surat rekomendasi ya buat kemarin beasiswa dan juga di tempat kerja. Jadi jadi masih tetap terus keep in touch sama Pak Bambang Wahyu, sama Pak Jumadi, sama Bu Nur, sama Pak Sidik Jatka juga masih terus keep in touch. Mungkin sama kayak yang saya sampaikan tadi sih Bu, untuk saran-sarannya di kalau untuk tadi kayak
promosi dan lain sebagainya, saya rasa juga udah cukup jelas yang saya sampaikan di chat. Mungkin nanti Rizky bisa dielaborasi aja untuk sosial media. Dan mungkin untuk kayak yang disampaikan sama Anissa Sofia juga benar ya, nggak hanya sebenarnya terbatas di negosiasi dan juga di diplomasi, tapi mungkin di mata kuliah yang lain juga mungkin prakteknya juga bisa lebih ditingkatkan gitu ya. Atau mungkin di masa pandemi seperti sekarang dan juga bisa kerjasama dengan pihak yang mungkin expert di bidang-bidang tertentu. Kayak kalau di diplomasi berarti dengan diplomat, kalau di misalkan mata kuliah kewirausahaan global mungkin dengan wirausaha tertentu, atau mungkin di mata kuliah NGO juga mungkin dosen bisa minta tolong expert di bidang NGO untuk mengisi kelas karena masih bersifat online kan, sehingga mereka tidak perlu hadir di dalam kelas. Mungkin dengan seperti itu bisa nambah wawasan dari teman-teman mahasiswa HI secara lebih mendalam gitu, tidak hanya secara teori, tapi mungkin bisa merasakan atau mendengar langsung argumen ataupun pengalaman dari expert di bidang tersebut kayak gitu. Dan dulu saya juga sama teman-teman angkatan, dulu sebenarnya kita pernah punya form yang itu tuh sudah pernah kita lampirkan ke Prodi terkait beberapa mata kuliah yang mungkin bisa dipertimbangkan untuk ditambahkan kalau misalkan tenaga pengajarnya sudah ada, karena kita juga tahu mungkin kekurangan tenaga pengajar atau yang ahli di bidang-bidang tersebut. Tapi sebenarnya ada beberapa mata kuliah yang teman-teman itu juga sebenarnya pengen, tapi di HI di tempat lain, di universitas lain itu juga diajarkan, tapi di kita masih belum. Jadi mungkin penambahan kuliah yang lebih lebih applicable gitu Bu, untuk tidak hanya untuk dunia kerja, mungkin juga untuk beasiswa dan lain sebagainya, mungkin itu juga bisa ditambahkan. Karena misalkan kalau untuk kayak teman-teman yang mau S2 itu kan agak lebih spesifik ya Bu, misalkan kayak Asia Pasifik kayak gitu, sementara kita nggak ada mata kuliah Asia Pasifik. Kemudian juga mungkin ada mata kuliah spesifik seperti keamanan international security atau cyber security, tapi kita cuman mata kuliah yang menyinggung terkait security, kita cuman ada di pengantar kajian strategis kayak gitu, dan itu juga masih secara general. Mungkin bisa juga ditambahkan ke mata kuliah yang spesifik mungkin di semester keempat ya Bu ya, sebelum teman-teman itu masuk ke mata kuliah semester kelima. Dan juga saya nambahin yang disampaikan Bu Rati tadi, mungkin juga sebelum mereka milih konsentrasi di semester kelima, mungkin di semester keempat itu juga bisa dikasih mata kuliah yang kira-kira bisa menambah pengetahuan mereka terkait konsentrasi yang akan mereka ambil di semester berikutnya. Mungkin pengantar diplomasi terlalu cepat dikasih di semester 3, mungkin dikasih ke semester 4, jadi mereka mungkin bisa sambil mikir untuk lanjut ke semester 5, itu belajar diplomasi. Di semester 4 mungkin ditambahin juga mata kuliah yang bersinggungan dengan MNC, sehingga mereka juga punya pilihan untuk lanjut ke MNC. Jadi mereka milih konsentrasi nggak hanya berdasarkan dosennya siapa, kemudian nilainya yang diberikan seperti apa kayak gitu, tapi memang benar-benar berdasarkan niat. Dan terkait untuk skripsi Bu, saya juga mau saranin, karena seperti yang saya sampaikan ke Ibu kemarin, kebetulan saya dan juga Maulana Ibrahim, kebetulan Maulana sedang lanjut S2 di Thailand, dan juga kita juga sama Bari, tiga-tiganya kita adalah alumni HI UMY. Ada satu lagi lulusan terbaik dari Prodi Manajemen, IPK 399, Putri, dan juga ada satu lulusan terbaik dari iGov. Itu kami membentuk forum yang itu untuk bimbingan skripsi dan juga bimbingan karir, dan 40-50% peserta kami itu dari anak HI UMY, dan mereka banyak mengeluhkan seputar waktu dan juga materi yang tidak sempurna yang biasanya disampaikan oleh dosen, karena kadang ya itu kayak tadi Bu, 2 minggu 1 minggu kelas, kemudian nanti 2 minggu lepas lagi kelasnya, tidak ada kelas, padahal seperti yang Ibu bilang tadi, kita buat waktu, tapi cerita apa aja terjadi. Mungkin itu sih Bu yang bisa saya sampaikan, karena pengetahuan seputar itu benar-benar kalau saya benar-benar IUM itu dulu nggak, tapi alhamdulillah semakin kesini malah beberapa kali saya interview kerja
interviewernya berapa kali tuh nanya itu universitas mana gitu. Dan program studinya kayak akreditasi dan kayak gitu. Tapi kita makin kesini ternyata makin bagus dan awareness dari masyarakat juga makin bagus ke kita karena alumni dan juga karena peran dari prodi yang besar sih. Gitu sih, Bu. Kita tuh perlu ini loh. Saya kami, mic saya ini agak bermasalah. Silakan dilanjut aja, Mbak. Ada Husni. Ora video. Ora iso. Mungkin sudah ya Bu jamnya. Tadi Mbak Anissa Sophia mau menanggapi, silakan Mbak Anissa. Baik, terima kasih Bu Rati dan Bu Nuraziza yang sudah kurang besar suaranya Anissa. Oke, kedengaran nggak Kak? Kedengaran. Masih kecil. Iya. Terima kasih kepada Ibu Nuraziza dan Ibu Rati. Mungkin saya cuma ingin menambahkan saran untuk konsentrasi tadi. Dari penjelasan sepertinya masih banyak aspek-aspek skill negosiasi dan diplomasi itu di konsentrasi diplomasi. Nah, berhubung saya Bu tertarik ke konsentrasi NGO dan menurut saya juga NGO cukup berperan aktif saat ini dalam negosiasi dan diplomasi juga di dunia hubungan internasional. Jadi mungkin bisa juga ditambahkan praktikum-praktikum negosiasi dan diplomasi versi NGO nantinya di konsentrasi NGO. Mungkin itu sih Bu. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Anissa sarannya. Kita catat dan kita ingin bantuan juga dari Anissa karena Anissa ini kreatif banget ya. Saya sangat apresiatif karena Anissa ini punya pengalaman yang banyak dan dia pernah mengikuti lomba sehari jadi menteri gitu. Jadi moga-moga besok jadi menteri beneran atau syukur jadi presiden gitu. Nah, kita mungkin ini yang saya sampaikan ke Komahi, ayolah kita bikin agenda gimana sehari jadi Menlu gitu. Saya kalau mengajar mata kuliah teori HI itu selalu saya berikan kasus-kasus gitu. Jadi kalau misalnya Anda jadi Menteri Luar Negeri, apa nih yang harus Anda lakukan dengan seperti ini gitu, dengan keadaan seperti ini, dengan norma-norma kita seperti ini, dengan prinsip-prinsip kita yang sudah ada dan sebagainya gitu. Karena orang juga harus kreatif, bukan hanya sekedar pengen jadi diplomat saja, tetapi harus kita usahakan untuk menjadi decision maker, harus kita usahakan untuk orang yang bisa membuat visi, bukan hanya orang yang mengikuti visi aja gitu ya. Itu mungkin bisa ditambahkan. Dan Mas Reza itu kan punya kegiatan tadi, mungkin bisa di-share juga Mas Reza ke Prodi agar bisa kita promosikan, karena ini sangat membantu ya Mas Reza. Bagaimana misalnya terutama tadi yang disampaikan networking untuk mencari kerja dan sebagainya. Kadang-kadang yang paling galau itu adalah ketika mahasiswa itu sudah lulus tetapi belum bisa dapat kerja. Itu saya kira adalah situasi yang lebih stressful dibanding COVID gitu ya. Jadi apalagi tambah COVID gitu. Jadi itu saya kira bisa diinformasikan ke Prodi secara rutin, apa posternya, apa bagaimana, sehingga itu juga bisa kita dorong teman-teman, adik-adik untuk punya network juga dengan Mas Reza dan kawan-kawan. Ya, Pak. Baik. Ya, Bu. Karena kami juga setiap minggu, misalkan ada 3 pembicara, kami selalu mengusahakan ada 1 pembicara, yaitu berasal dari alumni HIUM-nya, Bu. Jadi, misalkan nanti minggu depan kami ada pembicara alumni HIUM-nya yang dia jadi junior researcher di salah satu lembaga think tank. Kemudian 2 minggu depan kami akan mengundang alumni HI yang kerja di BUMN, di Telkom. Kemudian 3 minggu depan. Jadi, setiap minggu kami selalu mengusahakan, ya karena saya dari HI, jadi selalu, dan juga mayoritas pesertanya adalah dari HIUM-nya, jadi kami juga selalu mengusahakan pembicaranya selalu ada dari bagian dari HIUM-nya yang mungkin oleh Prodi mungkin belum ke
backup gitu ya, Prodi mungkin mereka juga mungkin sudah tidak keep in touch sehingga mungkin sudah hilang kontak dan lain sebagainya, sehingga kami yang coba untuk memperkenalkan. Jadi saya juga selalu minta bantuan ke teman-teman di grup kelas dan lain sebagainya karena masih ada dulu waktu asisten untuk bantu sharing ke teman-teman mereka kayak gitu, Bu. Jadi terima kasih banyak kalau misalkan nanti bisa dibantu untuk promosi dan lain sebagainya. Oh ya, dan juga saya dan juga beberapa teman di angkatan juga sedang membentuk tadi yang disampaikan grup alumni. Jadi cuman kami kemarin belum kepikiran untuk membentuk ikatan alumni yang secara resmi seperti itu. Tapi sudah ada grup Facebook-nya. Jadi nanti tinggal mungkin minta bantuan dari teman-teman Komahi. Karena kebetulan kami punya grup ketua angkatan, Ibu. Saya ketua angkatan 2015 dan grup ketua angkatan itu ada dari 2010. Dari Mas Iksan, kemudian ada Mas Maulana Najma, kemudian ada Mas Faras, dan ada Mas Jauhari, saya, kemudian ada Ragodi, dan ada beberapa perwakilan mahasiswa yang lain dari angkatan yang berbeda, mungkin sekitar 20 orang, Ibu. Jadi kami juga punya link sampai ke angkatan, setidaknya sampai ke angkatan 2004. Jadi di Komahi juga masih ada sampai angkatan tahun Pak Sugeng gitu kan, masih dari angkatan Pak Sugeng juga ada, sehingga mungkin nanti bisa dibantu untuk promosi terkait grup Facebook yang nanti akan kami sebarkan, Ibu. Terima kasih. Okay, thank you, Pak Reza. Pak Husni, ada tambahan, Pak Husni? Tadi kayaknya nongol, Pak Husni. Mungkin saya tambahan dulu ya, Bu ya. Jadi kalau nggak salah saya sama Komahi sama Pak Zain juga sudah pernah ngobrol soal satu hari menjadi Menteri Luar Negeri ya Pak ya. Jadi memang kita setuju untuk membuat agenda tersebut. Cuman kita harapannya nanti bisa menyeleksi dari paper, lalu bisa menyeleksi secara langsung bagaimana persidangan yang akan mereka lakukan. Cuman ya ini dalam masa disusun sih Bu, mengingat kondisi seperti ini kan. Dan catatan dari Kak Reza juga tadi, ya alhamdulillah Kak, kita juga kemarin sempat beberapa kali kontak sama alumni, itu juga sempat menanyakan bagaimana nanti membuat forum alumni, cuman kemarin baru nanyain sama beberapa angkatan aja sih Kak. Semoga nanti kita bisa dengan Komahi, dengan alumni, dengan Prodi juga bisa buat forum untuk alumni yang resmi. Oke, silahkan dilanjut atau kita akhiri dulu, dilanjutkan waktu lain Ya. gitu, biar bisa sholat. Mungkin dari Anissa Sophia sudah cukup ya Mbak jawabannya Mbak. Nah, ya karena waktu juga sudah bentar lagi jam 1 Bu, mungkin sampai sini dulu untuk public hearing kali ini. Oh ya Bu, ada titipan untuk foto bersama katanya Bu. Oh teman-teman, boleh on kamera, senyum ke kamera gitu. Udah ya. 1, 2, 3. Udah, lagi Bu. Oke, yuk. Lagi teman-teman. 1, 2, 3. Udah Bu, terima kasih Ibu dan Bapak dosen dari Prodi HI sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan. Semoga kritik, saran, masukan yang masuk bisa menjadi mendapatkan feedback yang baik dari Bapak Ibu dosen. Terima kasih Bu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta rekamannya dong. Rekamannya biar nanti saya bisa lihat karena saya terlambat tadi Iya, Pak. acara Nanti dengan Pak di-share, Rektor. Pak. Iya. Tadi yang terkait promosi tadi apa ya? Sudah ditutup Tadi Pak Mas Husni. Rizky Pak. Nanti kita rapat Pak Husni. Enggak, maksud saya bisa japri saya aja itu loh. Saya sudah chat itu di situ. Oke. Ya. Ya. Oke, makasih. Iya, Pak. Terima kasih Bu. Terima kasih Bapak, Ibu, dan teman-teman. Semoga membantu. Semangat puasa. Ya, makasih. Makasih Zizi dan yang lain-lain. Sampai ketemu lagi ya. Iya, Bu.
Ya, adakan lagi agenda ya. Ya, Bu. Thank you. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Aku masih di sini loh. Aku bosan masuk dah kelar cuy. Hai Bapak. Pak, saran buat kita Saya dong, kan Pak. alumni. Saya kan alumni. Iya, Pak, saran buat iya, kita Pak. dong, Pak. Kak Api. Pak Mukbes bisa online nggak, Pak? Mubes apa? Mukbes Komahi bisa online nggak, Pak? Oh, itu kan mekanisme di Anda sendiri. Saya pikir bisa-bisa aja. Bapak katanya Sama yang itu masuk ya, Pak? Sama yang istilah community itu kan. Halo? Halo? Ya, Pak. Kedengaran, Pak. Mubes Komahi Google Play yang istilah community juga. Mungkin sudah waktunya ini juga kalau lihat timingnya. Yang jelas kalau era-era sekarang ini untuk berkumpul-kumpul kan sulit sekali. Pertama, teman-teman sudah ada di tempat yang jauh. Ya. Yang kedua, memang berkumpul itu kan tidak dianjurkan sekarang ini, gitu ya. Nah, salah satu inovasi yang bisa kita tempuh ya, kalau memang teman-teman menghendaki, ya pakai apa platform tertentu, apakah Zoom atau yang lain-lain gitu loh. Moga-moga saja, saya pikir itu mekanismenya di Komahi pasti akan berjalan ketimbang tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Artinya ketidakbisaan kita untuk hadir secara fisik itu bisa diatasi dengan penggunaan alat-alat online. Bapak katanya di September itu udah masuk atau belum masuk, Pak? Apanya? Tadi kata Bapak September belum masuk ya, Pak? September apa? Bulan September, Pak. Masuk apa? Maksudnya masuk kuliah? Iya. Oh, itu kebijakan universitas. Kalau yang saya tadi tidak menyinggung itu, saya tadi menyinggung tentang summer course itu loh. Kalau kebijakan kapan kita harus masuk, itu kebijakan dari university. Kita akan mengikuti university saja. Begitu.